Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Prime dan kita masih bersama anggota Kompolnas Yusuf Warshim, kemudian kuasa hukum Aep Rudiansyah Risma Sihotang, juru bicara Partai Perindo Davi Sitorus dan juga kuasa hukum keluarga Vina Raden Reza Pramadia. Kita kembali langsung ke Bu Risma. Bu Risma, bagaimana jawaban Anda? Baik, terima kasih. Saya sepakat apa yang dikatakan oleh Bapak Kompolnas dan juga pengacara dari keluarga Vina. Kita harus menghormati apapun keputusannya kepada masyarakat Indonesia, ya, dan kepada warga netizen dan citizen. Marilah kita cerdas untuk menganalisa. Kita hormati putusan-putusan pengadilan yang sudah inkrah supaya hukum kita ini berwibawa. Nah, untuk meraih keadilan dari pihak-pihak yang merasa mempunyai celah untuk mengambil itu melalui langkah hukum seperti PK yang sudah dilakukan itu sangat bagus dan baik sekali supaya bisa diuji. Nah, untuk hal-hal yang lain, contoh pihak-pihak lain, contoh ya saya inisialkan seperti DM, apa kepentingannya, seperti dia lebih dari polisi, lebih dari jaksa, lebih dari hakim. Untuk apa sih kepentingannya, motifnya apa untuk itu sehingga membuat teror. Itu udah termasuk teror loh kalau dia pergi tidak bisa dihubungi keluarga dan seperti apa. Nah, supaya jangan ada kesalahan di atas menghasilkan kesalahan yang lain. Masyarakat itu harus kompak. Mari kita uji ini sama-sama melalui langkah-langkah hukum yang tepat. Karena ini bukan hanya kesalahan di dasar pertama, gate pertamanya pihak kepolisian mungkin dalam penyelidikan dan penyidikan, dan juga tidak kita salahkan benar kepada kejaksaan yang dia menggodok ini sehingga mengantarkan kepada pemeriksaan di pengadilan, dan tidak juga kita memutuskan ini kesalahan ada di tangan di ujung di hulunya oleh pihak hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini. Mari kita koreksi bersama supaya tidak ada terjadi lagi. Nah, kepada korban-korban yang merasa korban, siapapun, kami pun korban, ya kan? AF ini korban. Keterangan yang sudah ada diucapkan di fakta persidangan di depan pengadilan itu dan sudah putus inkrah, kenapa harus disuruh diperintahkan dan melakukan segala cara untuk dicabut? Itu kan tidak benar. Jadi jangan bicara kita tidak benar padahal yang kita lakukan tidak benar. Tunggu dulu Bu Risma. Tunggu dulu. Saya ingin klarifikasi sedikit lagi Bu Risma. Saya ingin klarifikasi sedikit. Tadi Anda sempat mengatakan bahwa kesaksian, Anda sempat menyebutkan AF memberikan kesaksian di persidangan. Apakah memang pada saat itu AF memberikan kesaksian di persidangan? Ini klarifikasi saja. Kalau dari putusan yang kita baca, itu dia tidak hadir ya. Nah, dia tidak hadir. Kita kan tahu. Berarti putusan tersebut berdasarkan pada kesaksian yang saksinya juga tidak hadir begitu ya. Hanya berdasarkan laporan kepolisian berarti. Dia pernyataan kan, dia bikin tertulis kan itu pernyataan itu. Bagaimana di BAP maksudnya? Iya. Nah, dari BAP ini digodok, dimasak untuk di kejaksaan, lalu mengajukan tuntutan. Jadi kalau misalnya hal itu ketika itu, pada saat itu tidak dapat menjadi pertimbangan hakim, kenapa diputuskan seperti itu, nah itu kan kita harus hormati. Pasti hakim mempunyai. Baik, tetapi teman-temannya semua yang lain kemudian mencabut laporannya karena ada paksaan. Kalau AF sendiri mengatakannya seperti apa? Karena AF belum muncul-muncul nih. Kalau AF itu tidak ada mengatakan kepada kita tidak ada dipaksa. Dan dia kan di dalam keterangan dia, di dalam putusan itu, dia kan melihat ada beberapa orang mengendarai sepeda motor, kan gitu. Baru, kan cuma sedikit sekali keterangan dia. Dia tidak membilang dia melihat apa, kan dilempari pakai batu, kan begitu ya. Tapi dia bisa menyebutkan nama-nama itu karena dia memang tahu orang-orang tersebut atau bagaimana? Iya, orang itu kan kebetulan suka duduk-duduk di situ, nongkrong-nongkrong. Ada geng motor, ada pakai kaos ekstasi kata dia kan, ETC itu. Nah, ETC. Nah, dia itu kan kerja di situ di Dorsmir motor. Jadi dia itu melihat mereka. Kebetulan pada saat kejadian itu ada 4 motor kan ada 8 betul orang, dari ya. 100 meter melihatnya. Ketika itu saya baca di keterangannya tidak ada itu di putusan yang nomor 4 ya.
Nah, jadi dalam hal ini dia kan hanya melihat orang itu ada. Lalu tentunya Ibtu Rudiana, klien kita juga ya dia ya. Pada saat itu dia tidak mungkin dong namanya satu sisi dia bapak, masa dia anaknya meninggal. Ya, tetapi AF ini, kesaksian AF ini kan yang menjadi dasar dia kemudian. Dasarnya kan itu, ya. Karena ada kematian. Karena memang apakah betul memang jadi AF mengakui kepada kuasa hukum? Anaknya total helmnya ada yang rusak, Pak. Gimana? Cari tahu ketemu AF. Kan begitu, baik. Di bengkel itu. Nah, Aep langsung melihat peristiwa tersebut, pemukulan tersebut, Aep langsung melihatnya ya, pengakuannya Aep. Aep, saya baca dalam keterangan dia melihat pada saat itu ada iring-iringan motor. Baik. Ada berapa orang, ya. Jadi dia melihat ada yang Eki sama Vina kan naik motor. Jadi ada 4 motor, 8 orang itu menimpuk, melempar pakai batu kan katanya. Ini keterangan ya, keterangan beliau di dalam putusan. Kesaksiannya. Tapi Aep sendiri tahu bahwa itu ada Eki dan Vina ya? Iya, dia kenal Eki sama Vina karena sering duduk-duduk di situ. Dan dia orang-orang itu juga sering duduk-duduk di situ. Dia kerja di situ di tempat doorsmir motor. Jadi dia melihat hanya itu yang dia bilang, nama-namanya siapa ini. Nah, Pak itu kan kasih telepon. Nanti hubungin saya ya kalau pas ada Pak, orang itu ada di sini kan begitu. Itu cerita singkatnya. Jadi dia nggak ada bilang dia motong atau apa, nusuk pakai ini dia lihat kan enggak. Baik, saya ke Mas Raden Reza. Mas Raden Reza, tadi kalau kita lihat bahwa dari kesaksian ini memang Aep mungkin memberikan kesaksian ini menjadi dasar putusan, tetapi Aep sendiri tidak dihadirkan pada saat itu. Lalu kalau pada saat putusan tersebut diambil atau mungkin pada saat proses persidangan itu berjalan, apakah memang tidak ada hal-hal lain yang kemudian diberikan oleh Aep sebagai kesaksian begitu, atau hanya satu itu saja yang disampaikan di dalam persidangan? Jadi memang di dalam persidangan itu kan bisa dihadirkan ataupun tidak, mungkin karena faktor-faktor lain ya, misalkan tidak dihadirkan ya, atau mungkin faktor keamanan dan sebagainya. Tapi memang dalam membuat pernyataan itu kan pasti kan tetap di bawah sumpah. Jadi itu nanti dikembalikan lagi ke pihak hakim kenapa bisa seperti itu. Jadi kalau untuk lebih dalam lagi ke masalah Aep kan kita tidak begitu memahaminya gitu, Mas. Baik, oke, karena ini memang ada ada banyak saksi yang kemudian baik tampil di pengadilan ya, atau kemudian bahkan bercerita di sosial media begitu dengan versi-versi yang berbeda begitu. Cuma kita ingin tahu apakah memang pada saat itu masuk kesaksian Aep yang mungkin sebagai tambahan dari yang kita sudah ketahui sekarang. Nah, kalau memang tidak tahu, tidak apa-apa. Tetapi saya mau bergeser sedikit sekarang ke kesaksian dari teman-temannya Vina yang mengatakan bahwa pada saat itu mereka masih kontek-kontekan pukul 10 malam. Sementara pada putusan itu dikatakan itu jam 9 malam peristiwa itu terjadi. Apa tanggapan dari Anda sebagai kuasa hukum? Iya, jadi kalau saya mendengar dari kakak almarhumah itu Mbak Marliana itu memang waktu itu memang dijemput oleh 2 orang temannya, satu bertubuh agak besar, satu agak kecil gitu kan. Namanya kalau nggak salah yang satu itu Mega, yang satu tidak terlihat karena membelakangi. Jadi pada saat itu dibonceng bertiga kalau nggak salah ya. Dan itu setelah itu kan mereka menghilang, tidak ada kabar beritanya lagi karena Mbak Marliana juga pada saat itu masih sibuk lagi ada acara dan juga tidak begitu mengenal dari teman-temannya Vina. Jadi masalah yang ada kesaksian baru ya kita sih itu sih kan hak dari mereka untuk mengungkapkan, tapi kita harap itu kan yang sebenar-benarnya dan bisa dibuktikan. Jadi kalau misalnya tidak bisa dibuktikan kan nanti ada ancaman pidananya juga. Jadi apapun kesaksian yang baru bermunculan, kita sih dari pihak keluarga itu sih hak dari mereka, karena dari pihak keluarga tidak begitu banyak mengenal teman-teman di luar dari pihak keluarga gitu, Mas. Baik, nah salah satu dari pihak saksi tadi, teman-temannya Vina itu juga mengatakan bahwa pada saat itu kurang lebih almarhum Vina itu memang sedang datang bulan begitu, bahkan sempat meminjam pembalut. Nah itu kemudian dibawa menjadi kepada, bisa saja memang peristiwa itu bukanlah pemerkosaan, tetapi adalah memang sedang datang bulan seperti itu, dan kemudian terjadi ada sebuah kecelakaan. Bagaimana Anda melihat kesaksian ini? Iya, jadi memang
Kita berbicara berdasarkan kesaksian pada saat waktu itu yang memandikan ya. Jadi kalau misalkan menurut orang-orang atau menurut ibu-ibu itu kan kalau menstruasi itu kan pasti berhenti, apalagi sudah meninggal, dan di situ juga pas pada saat dibersihkan, maaf kemaluannya itu banyak lendir-lendir gitu kan. Kalau misalkan maaf sekali lagi, kalau misalnya itu pelakunya hanya satu orang kan tidak mungkin sebegitu banyak gitu kan. Jadi kita berdasarkan kesaksian-kesaksian itu kan semua sebetulnya terbantahkan ya, masalah Vina menstruasi atau apa segala macam itu menurut pihak keluarga juga tadi berbicara kepada kita kan sangat tidak mungkin gitu. Jadi mereka apalagi memandikan kan sama-sama ibu-ibu pasti mengerti lah apa itu menstruasi, apa itu apa namanya sperma atau apa itu pasti mereka paham gitu kan. Jadi kalau misalkan ada kesaksian lain ya itu nanti dibuktikan saja di pengadilan gitu. Oke, baik. Nah, saya ke Pak Yusuf Warsim. Pak, kalau kita ketahui pastinya polisi sudah dipersiapkan atau diperlengkapi dalam pendidikan segala macam untuk mengetahui ketika melihat sebuah peristiwa bisa langsung menganalisa atau melihat bukti atau TKP gitu kan ya. Nah, apakah bisa membedakan begitu ya, maksudnya ini merupakan sebuah kecelakaan ataukah ini memang sebuah pembunuhan hanya dalam apa namanya sekali pandang begitu ya, melihat peristiwa saja begitu, belum tanpa menggunakan apa namanya misalnya memanggil apa untuk visum ya, ahli forensik seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi saya jawab, apapun pembicaraan kita terkait dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki ini, tentu dengan segala hormat kita tetap harus merujuk pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Ketika para pihak atau ada pihak ataupun sebagian pihak meragukan atas putusan pengadilan tersebut yang telah menguji, memeriksa fakta-fakta yang sudah terungkap di dalam fakta persidangan, dan kemudian diputuskan dengan minimal 2 alat bukti untuk menentukan yang sudah terpidana pada saat ini itu bersalah, itu diragukan. Nah, ini kita sudah melihat mereka, para pihak, sebagian pihak ini melakukan upaya hukum. Nah, sekarang ada upaya hukum PK, ini harus kita hormati. Persoalan ada novum diterima atau tidak oleh hakim PK, ini kita tunggu. Nah, namun kami sebagai pengawas kepolisian terkait dengan konstruksi hukum bahwa itu kecelakaan, tentu secara SOP yang profesional, transparan dan akuntabel, itu juga ada SOP-nya untuk menentukan satu peristiwa ini kecelakaan lalu lintas atau bukan, apakah ini kecelakaan tunggal lalu lintas atau bukan, itu ada SOP-nya. Tidak asal main simpul-simpulkan ini kecelakaan. Maka pertanyaannya, apa dasarmu menyimpulkan ini kecelakaan? Itu ada SOP-nya. Di dalam proses inilah, itu bagian yang kami mintakan klarifikasi. Dalam permintaan klarifikasi kami, ada fakta yang membuat laporan bahwa itu kecelakaan, itu diberikan sanksi disiplin. Itu yang pertama. Yang kedua, ada laporan polisi, yang itulah yang dilakukan oleh Ibtu Ridiana, ayah korban Eki. Dia melapor ke Polres Cirebon. Laporan itulah ditindaklanjuti, dikeluarkan surat tugas penyelidikan, surat penyidikan. Kita asumsikan bermasalah itu. Kita asumsikan bermasalah itu penyidikan di Polres. Ada konflik kepentingan, ada ketidakindependenan karena orang tua korban ada di situ. Tapi pada tanggal 3 September penyidikannya itu dialihkan, diserahkan oleh Polres Cirebon ke Polda Jabar. Dalam rangkaian itu, katakanlah kita menghasilkan ada sesuatu pelanggaran SOP yang dilakukan oleh penyidikannya, namun secara material melalui putusan pengadilan itu sudah diuji. Ketika pun ada dugaan-dugaan pelanggaran SOP, ada dugaan pemaksaan untuk mengaku, penganiayaan, itu yang sudah kami mintakan dilakukan audit investigatif. Di dalam fakta-fakta yang kami peroleh sementara, sudah ada personil-personil yang itu diperiksa Propam,
ada pelanggaran disiplin diberikan sanksi disiplin. Apakah dengan pelanggaran SOP itu bisa meruntuhkan kebenaran material yang sudah dibuktikan oleh pengadilan? Ini yang kita sedang tunggu, ada keraguan atas fakta-fakta yang diuji di pengadilan, sementara ini para pihak mengajukan upaya hukum, ada PK, ada laporan polisi terhadap Dede dan AF, ada laporan polisi terhadap Pak Kasren dan anaknya di Barreskrim. Ini kami pantau. Ya, ini banyak ini saling melaporkan ini. Ya, ini kita hormati. Semuanya ini sudah kita apresiasi melakukan upaya hukum. Artinya pembicaraan kita di dalam menguji apakah benar fakta yang sudah diputuskan pengadilan yang sudah ingkrah ini, mereka semua ini melakukan upaya hukum. Ini kita hormati dan kami sebagai pengawas mengapresiasi penghormatan yang tinggi kepada semua pihak yang telah melakukan upaya hukum dan bagaimana hasilnya yang di penyidikan itu akan terus kami pantau, akan kami awasi. Wah, itu dia. Kita tunggu banget itu hasilnya dari dari Kompolnas tentunya ya, karena Kompolnas yang mengawasi dan meminta keterangan tersebut. Baik, terakhir mungkin saya ke Bung David Sitorus. Bung David, jadi kalau kita lihat ini memang semua menyerahkan kepada pihak kepolisian yang kemudian harus menjalankannya dengan baik. Tapi apakah Anda masih memiliki keyakinan bahwa pihak kepolisian saat ini yang sudah dikerahkan bisa akan menjalankan dengan baik dan ya kita bisa mendapatkan siapa sebenarnya pelaku dari apakah memang ini pembunuhan atau memang ini kecelakaan? Baik, tentunya melihat perkembangan kasus ini sebenarnya hari ini kita tetap harus menaruh kepercayaan terhadap apa yang akan dilakukan oleh kepolisian. Kenapa? Karena di dalam beberapa kesempatan sudah disampaikan oleh Kabareskrim yang kemudian juga didampingi oleh Propam dan Paminal untuk semacam mengawasi proses perkembangan kasus ini. Dan ini yang kita harapkan dan kita tentunya berharap supaya kasus ini menemukan solusi, menemukan kebenaran yang dapat diterima oleh akal sehat, dapat diterima oleh publik dan kebenaran yang kemudian menjadi keadilan bagi semua. Nah, terkait perkembangan kasus hingga saat ini, kami juga meminta untuk semua masyarakat untuk terus menghormati segala proses hukum, karena hari ini sedang banyak proses hukum yang terjadi. Proses hukum peninjauan kembali, saling melaporkan, ya kan, dan lalu kemudian proses yang dilakukan gelar-gelar ulang di kepolisian. Nah, silakan kita hormati semua proses hukumnya. Dan kami juga tentunya menunggu hasil dari Kompolnas ya Pak ya, supaya hal ini juga kemudian bisa menjadi lebih terang benderang seperti itu. Tapi yang menjadi catatan kami adalah bahwa kami ingin mengatakan dan mengingatkan kepada kita semua bahwa perbuatan atau fakta yang kemudian akan muncul itu akan lebih kuat daripada kata-kata yang sebenarnya semua kita ucapkan hari ini dan kata-kata yang diucapkan oleh saksi-saksi yang kemudian dicabut. Jadi kita berharap kepolisian bisa mengungkap banyak fakta-fakta yang juga bisa kita yakini bahwa berdasarkan fakta-fakta itulah peristiwa ini dinyatakan, disimpulkan, bukan berdasarkan kata-kata dari para saksi-saksi yang justru hari ini sebenarnya banyak sekali berseliweran. Jadi kita berharap kepolisian lewat pengawasan dari Kabareskrim, Propam, Paminal dan termasuk Kompolnas juga di sini supaya apa? Supaya kepercayaan masyarakat bisa kembali lagi seperti itu. Baik, itu yang paling penting, kepercayaan dari masyarakat bisa kembali lagi kepada aparatur negara. Terima kasih Bung David Sitorus, terima kasih juga kepada Pak Bu Risma, terima kasih kepada Pak Raden Reza dan juga terima kasih kepada Pak Yusuf. Terima kasih banyak, selamat malam, salam sehat selalu.